Bapak untuk menyambut aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan agar hak angket segera digulirkan, agar supaya segala bentuk kecurangan pemilu yang mencederai demokrasi kita segera terungkap. Bahkan campur tangan Jokowi dan kroni-kroninya bisa segera diungkap dan segera diadili oleh rakyat Indonesia. Sepakat? Termasuk harga-harga kebutuhan rakyat yang meningkat dan langka. Kita berharap ada komitmen keras kelihatan dari anggota DPR RI terhadap situasi rakyat dan situasi bangsa kita hari ini. Lengserkan! 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 Baik, dengan hormat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam perjuangan. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, terima kasih telah datang di rumah rakyat ini, di rumah bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu berhak untuk menyampaikan aspirasi. Dan saya sampaikan selamat datang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hati nuraninya hidup, akal sehatnya hidup, yang sangat menghargai suara rakyat, yang tidak menyukai negeri ini memimpin hasil kecurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, memang tidak banyak orang yang peduli, memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika di depan matanya ada kecurangan dan berani untuk melawan kecurangan itu. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Semoga kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh undang-undang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahkan banyak para pakar mengatakan, para rektor, guru-guru besar sudah bersuara. Orang yang tidak punya kepentingan dengan politik sudah bersuara. Puluhan bahkan ratusan sudah bersuara bahwa terjadi kejanggalan dalam proses pemilu tahun 2024. Bahkan politisi juga sudah mengatakan bahwasanya pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat barbar. Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk. Banyak kepala desa yang mengadu kepada kami sendiri. Mungkin tidak hanya di dapil saya, di mana mereka itu diancam, diintimidasi, mau dikriminalisasi kalau tidak ikut dengan apa yang diarahkan oleh rezim sekarang ini. Dan itu turut tangan segala kekuatan yang diberikan. Belum lagi kita tahu bagaimana coba bansos yang dikucurkan menjelang pemilu ini di tahun 2024 ini lebih besar daripada bansos ketika pandemik, ketika COVID melanda Indonesia. Bayangkan lebih 450 triliun bansos digunakan, dan itu digunakan untuk kepentingan politik. Itu tidak bisa dibantah. Dan proses di pemilu, bagaimana kita lihat secara bersama-sama, bagaimana Sirekap bisa berubah angka-angkanya, bahkan kalau dijumlahkan 10
banyak satu TPS itu bisa 800 jumlah pemilihnya, padahal satu TPS antara 250 sampai 300 paling banyak. Ini fakta. Belum lagi ketua KPU-nya, komisaris KPU-nya banyak yang bermasalah. Ada suara-suara hati nurani dari penyelenggara, kita ajukan jempol, tetapi kadang-kadang mereka tidak berani. Macam-macam yang digunakan untuk bagaimana suara dimanipulasi. Tentu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya hati nurani tidak bisa diam melihat ini. Ini bukan masalah kalah dan menang, tetapi ini adalah masalah prosesnya. Prosesnya berlaku adil dan jujur tidak. Ini bukan masalah kalah dan menang. Kita siap kalah dan siap menang. Tetapi ketika kalah harus yang menang harus dengan yang jujur. Ada ungkapan Bapak Refli Harun mengatakan, saya tidak rela dipimpin oleh pemimpin hasil kecurangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, secara konstitusi DPR bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 ini, di mana yaitu bisa DPR ini mengajukan hak angket. Dan fraksi PKS pada paripurna tadi siang sudah menyampaikan bahwasanya fraksi PKS mengajukan hak angket untuk pengawasan pemilu 2024 ini. Begitu juga diikuti dengan PKB, begitu juga diikuti dari fraksi PDI Perjuangan. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ini adalah konstitusi. Politisi lain, partai politik lain yang tidak setuju, jangan tidak setuju, tidak mengakui hak angket ini, karena hak angket ini adalah konstitusional. Hak angket ini kita sepakati bersama ketika kita membuat undang-undang. Kenapa harus alergi dengan hak angket? Kalau orang tidak salah tidak akan takut, betul tidak? Maka hak angket ini akan berproses. Mudah-mudahan partai-partai yang lain, bahkan kita katakan partai yang sekarang berkoalisi, kalau punya hati nurani, ketika melihat kecurangan jangan takut untuk digulirkannya angket. Apalagi DPR ini salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan. Kalau pemerintah ini tidak diawasi, maka dia akan berbuat semena-mena. Kami berada di sini ditunjuk oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil daripada bapak-bapak dan ibu-ibu adalah untuk mengawasi dan memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Dan undang-undang mengamanatkan bahwasanya pemilu harus dilakukan secara jurdil, jujur dan adil. Ketika ada indikasi bahwasanya pemerintah tidak melakukan pemilu ini, dalam hal ini KPU, secara adil dan jujur, maka berhak DPR untuk mengajukan hak angket. Apalagi disinyalir lembaga-lembaga pemerintahan ada yang ikut-ikut untuk mengintervensi untuk memenangkan pihak tertentu dalam pemilu ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan perjuangan kita ini akan menemukan hasilnya nantinya.
kami akan berjuang di DPR. Dan tadi mulai pembukaan sidang kali ini sudah disuarakan agar hak angket ini kita gulirkan di DPR ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salam keadilan, salam perjuangan, salam hati nurani rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidup PKS! Hidup PKS! Hidup PKS! Hidup Pakatan Melawan! Hidup PDIP! Hidup PKB! Hidup Nasdem! Hidup partai yang punya hati nurani! Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, baru saja dengan penuh semangat dan komitmen bersama rakyat kita mendengarkan penjelasan dari perwakilan kita, anggota DPR RI, tentang komitmen mereka di dalam mengungkap segala bentuk kecurangan pemilu melalui hak angket. Tadi ada 3 partai politik besar yang sudah menyebutkan komitmennya. Yang pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera PKS. Yang kedua adalah Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Pertanyaan yang pertama mengenai partai lain yang saya jawab bahwasanya ada 2 partai, yaitu Nasdem dan P3. Saya katakan tadi kebetulan tidak hadir juru bicaranya ketika instruksi di paripurna, kami tidak menemukan 2 partai ini, dan secara umum pasti mereka juga setuju karena mereka merasakan bahwasanya banyak sekali kecurangan, banyak sekali indikasi tidak jujuran dalam pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Kemudian masalah harga beras dan makanan pokok, tadi fraksi PKS dan beberapa fraksi lainnya juga menyoroti ini agar beras yang naik. Kami katakan bahwasanya kalau harga beras itu naik, kemudian petani sejahtera itu tidak jadi masalah. Tetapi harga beras naik, yang sejahteranya itu adalah cukong-cukong. Petaninya tetap menderita. Jadi ternyata impor yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak menghasilkan apa-apa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kemudian yang ketiga, kita tetap harus di jalur konstitusi. Apakah kemudian Bapak Jokowi memungkinkan untuk dimaksudkan? Konstitusi mengatakan boleh kalau dia melanggar undang-undang. Nah, penilaian itu tentu penilaiannya bersama-sama, yang kemudian digodok di DPR, kemudian diajukan ke MK. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita harus sesuai konstitusi, harus sesuai dengan konstitusi. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang sekalian, ada satu hal yang saya khawatirkan dan kita khawatirkan bersama, bahwasanya kalau kecurangan ini dibiarkan, ini adalah pendidikan politik yang negatif yang akan diterima generasi kita berikutnya. Bayangkan kalau kecurangan ini dibiarkan, tidak dibuka, tidak diadili, maka akan terjadi yang tersimpan dalam otak generasi kita, yang penting menang dengan cara apapun. Apa jadinya negeri kita ini kalau kepala desa yang penting menang walaupun dengan curang, jadi bupati, wali kota yang penting menang walaupun curang, jadi gubernur yang penting menang walaupun curang? Ini bahaya bagi negeri kita ini. Saya yakin kehadiran Bapak Ibu di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi adalah untuk kepentingan bangsa, bukan untuk
kepentingan hari ini, tetapi kepentingan masa depan negeri kita, anak cucu kita, negeri kita. Maka perjuangan ini tidak boleh berhenti. Perjuangan ini perlu selalu diperjuangkan, perlu dikobarkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Begitu Bapak. Apakah lengserkan Jokowi juga akan muncul dari dalam gedung di dalam sana? Lengserkan! Kita tunggu lengserkan Jokowi diteriakkan dari dalam gedung DPR sana. Semangat! Baik, silakan Kakanda. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pertanyaan yang pertama mengenai partai lain yang saya jawab bahwasanya ada dua partai, yaitu Nasdem dan P3. Saya katakan tadi kebetulan tidak hadir juru bicaranya ketika apa yang kami suarakan di gedung DPR ini tidak dikatakan hanya untuk kepentingan kami, tetapi ini adalah kepentingan rakyat. Maka saya katakan tidak boleh berhenti di sini saja. Selalu berjuang, selalu disuarakan, selalu dikorbankan semangat untuk menegakkan keadilan agar negeri kita ini bisa bermartabat. Negeri kita ini bisa dihormati ketika pemimpin yang hadir adalah pemimpin yang dihasilkan oleh proses yang jujur dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan kecurangan, jangan biarkan demokrasi kita diinjak-injak oleh orang-orang tertentu. Ingat itu, rakyat bangun, rakyat melawan, rakyat menindas. Saatnya rakyat berbicara di gedung ini. Baik, Bapak Ibu, masih semangat. Baru saja kita mendengarkan sikap politik dari anggota DPR RI yang pada prinsipnya poin-poin yang kita sampaikan, poin-poin yang kita perjuangkan berhari-hari, bahkan sampai beberapa hari ke depan sudah mendapatkan jawaban dari anggota DPR RI. Dan ini akan kita kawal bersama. Olehnya itu, kita masih punya waktu untuk menyampaikan orasi-orasi politik di tempat ini, sehingga agar tertib dan semuanya bisa terakomodir. Kita tetap memberikan waktu masing-masing 3 menit bergantian. Dari mobil sini bergantian mobil sebelah, begitu seterusnya. Ya, oke, silakan. Silakan dari mobil komando 3 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.